Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, kita cek suara dulu. Apakah suara kami sudah bisa diterima dengan jelas? Jelas, Cukup jelas, Mas. Mas. Sudah Jelas ya, jelas, baik. Mas Dias. Alhamdulillah, mari kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Berhubung sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, sebagaimana waktu yang telah kami tetapkan di dalam kajian pada pagi hari ini. Maka kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, keagungan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mari kita mengawali perjumpaan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca ta'awudz dan juga basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa kita membaca berapa doa-doa yang tentunya kita berharap melalui doa-doa ini Allah mengkaruniakan kita keberkahan ilmu, kefahaman, dan juga diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang telah didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berilah karunia untuk dapat memahaminya. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan barusan, Allah senantiasa mengkaruniakan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingin coba mendengar suara Bapak dan Ibu. Bagi yang bisa dinyalakan mikrofonnya, boleh silakan dinyalakan mikrofonnya dan jawab sapaan salam saya dengan lebih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, bisa Alhamdulillah mengikut. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh, Kita semangat sekali sehat. pagi hari ini, Masya Allah. Masya Sudah Allah. siap kita mulai, Bapak Ibu, kajian kita? Boleh, boleh, boleh. Boleh, Ya, Ustaz. apa tema kita pagi hari ini, Bapak Ibu? Malam pertama di dalam kubur. Wah, Malam ini pertama di alam sebuah, kubur judulnya. iya betul. Nah, ini adalah sebuah tema yang sangat menarik ya. Tema yang cukup ngeri-ngeri sedap gitu. Dan tema ini tentu tema yang sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah sebuah perjalanan, sebuah fase, sebuah tahapan yang eh, kita semua pasti akan melaluinya. Maka bahkan mungkin kita sudah memiliki pengalaman untuk mengantarkan keluarga, saudara, kerabat ketika menuju ke liang lahat. Dan tentu itu bukanlah kisah keluarga, saudara, sahabat kita saja, tapi kelak kisah itu pun juga akan terjadi pada kehidupan kita. Maka
pernahkah kita membayangkan ketika waktu itu telah tiba, lalu kemudian kita dimasukkan ke dalam kubur, ketika tanah mulai menutupi tubuh kita, lalu satu persatu orang-orang yang kita cintai mulai meninggalkan kita, dan kita mulai sendiri di sana, maka apakah yang akan terjadi? Fenomena-fenomena atau ya kan, bagaimanakah keadaan kita di saat itu? Dan sudah siapkah kita? Sudah pahamkah kita tentang kondisi yang akan kita hadapi? Dan bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkannya dengan waktu yang masih Allah berikan sampai dengan hari ini? Nah, itulah insya Allah yang mudah-mudahan melalui tema kajian pada pagi hari ini kita bisa lebih lagi mempersiapkan diri untuk bekal kita menuju hari kemudian. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja ya. Sebagaimana biasanya selama kajian ini berlangsung, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, mohon pertanyaan tidak langsung ditanyakan secara langsung ketika materi sedang disampaikan. Jadi pertanyaan boleh ditanyakan nanti di akhir ketika Ustadz sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, dan terus kemudian kalau Bapak Ibu nanti ada yang bisa ikut berkomunikasi dua arah dengan Ustadz dipersilahkan. Tapi kalau misalkan dirasa memang khawatir mengganggu, ada suara-suara di sekeliling yang bisa mengganggu berjalannya kajian, maka tidak dinyalakan mikrofonnya pun tidak apa-apa. Demikian, mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan tema malam pertama di alam kubur. Sudah siapkah kita menghadapinya bersama dengan guru kita Ustadz Nusyirwan. Pada Ustadz dipersilahkan. Terima kasih Kak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat berupa hidayah dan taufik sehingga pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama belajar dari bagian perjalanan hidup kita yang paling penting yang akan kita lewati, yaitu perjalanan di alam kubur. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak ya Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah menjauhkan kita dari segala azab kubur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam bersambung untuk keluarga beliau, putra-putri beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan ihsan sampai akhir zaman. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, Ustaz. Baik, ya senang sekali saya pada pagi hari ini kembali mendengar suara Bapak Ibu. Insya Allah di waktu yang singkat ini ya, Insya Allah sekitar 1 jam ke depan, kita akan sama-sama belajar. Saya juga belajar, ya, saya juga belajar. Kita belajar dari hadis ya, dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan di alam kubur. Ya, sebagaimana judulnya malam pertama di alam kubur. Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai saja.
Bisa dilihat apa Ibu slide-nya? Bisa, Ustadz. Bisa, Ya. alhamdulillah. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu semua, kita awali dengan ya sebuah pertanyaan. Bapak Ibu, masih ingat malam pertamanya? Bapak Ibu, masih ingat ya? Nah, bagaimana kondisinya Indah, Bapak Ibu? Lupa, Ustaz. Oh, udah lupa ya, sudah terlalu lama ya. Ya, ya. Ya ini ya layaknya malam pertama ya, malam pertama yang diharapkan oleh semua pasangan ya. Di dalamnya ada keindahan. Nah, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, kita ingin mengulangi ya. Jadi kita ingin mengulangi keindahan tersebut ketika kita berada di alam yang selanjutnya. Cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkan dunia. Dan ketika kita meninggalkan dunia, kita akan masuk ke alam kubur. Begitu juga ketika di dunia ada malam pertama, di dalam kubur pun juga ada malam pertama. Hanya bedanya apakah ya keindahan yang kita pernah dapatkan di dunia itu bisa kita dapatkan dengan jauh lebih baik lagi di dalam kubur kita. Maka Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, ini adalah alam yang berbeda, ya, yang jauh berbeda dari alam yang saat ini sedang kita jalani. Ya, alam kubur, ya, malam pertama di alam kubur. Malam itu adalah malam pertama kita berada di dalam kubur sendiri, sepi, dicekam oleh sunyi, tanpa anak-anak, tanpa istri atau suami, dan juga tanpa sahabat karib yang selama ini menemani. Yang ada hanyalah kita sendiri dan amal. Itu pun jika kita punya amal. Inilah malam pertama yang menggusur kita dari tempat tidur yang hangat dan empuk. Kita berpindah ke tempat yang dinginnya tanah dan berselimutkan kafan. Inilah malam pertama di mana kita menjadi santapan belatung, menjadi santapan cacing tanah dan serangga. Padahal kemarin malam kita masih berpesta, makan dan minum bersama keluarga dan sahabat karib. Dan pada malam inilah kita baru sadar dan benar-benar menyesal. Ternyata harta, keluarga, jabatan yang kemarin kita miliki, yang kita bangga-banggakan selama ini, dan yang terus kita kejar sepanjang hidup kita hingga membuat kita lalai dari mengingat Allah, tidak satu pun dari itu semua berarti bagi kita. Kecuali hanya satu, yaitu amal. Inilah kalimat yang mengawali kajian kita pada malam hari ini, menggambarkan bagaimana keadaan di dalam kubur, terutama di malam pertama kita kelak. Maka Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, ya, saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini bahwa dasar ya kita belajar bukan katanya ya, bukan katanya atau kata ustadz ini atau ustadz itu, tapi kita belajar dari referensi ya, dari hadis sahih, riwayat ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hadis yang menjadi referensi kita pada pagi hari ini. Ya, ini juga sebelumnya saya belum pernah menyampaikan. Untuk biasanya kita sampaikan satu-satu saja, entah hadis riwayat ini atau riwayat ini atau riwayat ini. Namun pada pagi hari ini, ya agar kajian kita menjadi lengkap, kita bawakan 3 hadis ya. Tapi 3 hadis ini tidak kita bacakan satu persatu karena ini hadis-hadis yang panjang. Tapi kita akan rangkum ya, kita akan saling melengkapi hadis yang satu dengan hadis yang lain. Karena ketika Rasulullah menjelaskan keadaan alam kubur di sebuah hadis, beliau tidak secara keseluruhan lengkap menjelaskannya. Nah, namun dijelaskan di hadis yang lainnya, kemudian di hadis yang lainnya. Sehingga ketika kita kumpulkan, ya semoga kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh dari bagaimana keadaan di dalam kubur. Hadis yang pertama, ya hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
yang depannya ya, depannya isinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kubiral maitu au qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani." Ya, jika dikuburkan mayit ya dari salah seorang di antara kalian, maka kemudian ia akan didatangi oleh dua malaikat yang berwarna hitam dan berwarna biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar nakir. Ya, yang satu bernama Mungkar, yang satu bernama Nakir sampai akhir hadis. Ya. Kemudian yang kedua, ya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah," sampai akhir hadis. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis sahih riwayat Abu Hatim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang amalan-amalan yang menyelamatkan di alam kubur. Ya, ini tidak saya cantumkan bahasa Arabnya ya karena memang banyak. Jadi cukup ya tiga hadis ini yang akan menjadi referensi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam membahasnya. Ya, ini hadis pertama. Ya, hadis pertama ini tentang keadaan di dalam kubur. Ini di sini di hadis ini dijelaskan nama dari malaikat, ya, nama dari malaikat yang akan memberikan ujian kepada si mayit. Kemudian hadis yang kedua ini ya, hadis yang kedua ya, ini juga hadis yang kedua kurang lebih sama isinya. Kemudian hadis yang ketiga, nah ini tentang amalan-amalan yang menyelamatkan seseorang dari eh, azab kubur. Baik ya, kita rangkum saja Pak Ibu semua yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jika seseorang jika seseorang dari kalian telah dikuburkan, termasuk kita ya, jika salah seorang dari kalian termasuk kita dalam hal ini telah dikuburkan, maka ia akan didatangi oleh dua malaikat yang berwarna hitam dan biru. Jadi malaikat itu warnanya disebutkan warna hitam dan biru. Salah satunya bernama Mungkar dan yang lainnya bernama Nakir. Mungkar ya. Ada yang tahu Bapak Ibu artinya mungkar? Bapak Ibu, ada yang tahu artinya mungkar? Mungkar ya. Mungkar itu tidak dikenal ya, tidak dikenal. Jadi malaikat ini ya malaikat yang tidak kita kenal sebelumnya. Kemudian nakir ya. Nakir ini tidak diketahui sebelumnya. Jadi hampir sama ya. Mungkar dan nakir. Jadi Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, yang satu namanya mungkar, yang satu namanya nakir ya. Warnanya hitam dan biru. Kemudian keduanya berkata pada mayat ini, apa pendapatmu tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, ya namanya ya dia adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah ini dalam hadis yang lain dijelaskan Bapak Ibu ya. Nah disinilah pentingnya kita mempelajari hadis yang lain. Jadi saya tambahkan Bapak Ibu ya. Jadi ketika orang itu dibangunkan ya dari tidurnya, maka eh, dalam hadis yang lain itu amalan-amalannya ya, amalan-amalannya itu akan membantu dia. Ketika ya dia beramal soleh dengan sholat, maka sholatnya itu ada di bagian dekat kepalanya. Kemudian ya puasa ada di kanannya, zakat ada di kirinya, kemudian amal-amal kebaikan yang lainnya, yaitu berbuat baik pada manusia ada di dekat kakinya. Maka ketika malaikat ya datang ke arah atas, maka sholat berkata, tidak ada jalan masuk bagimu. Ketika ya malaikat datang dari sebelah kanan, maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk bagimu. Ketika masuk dari sebelah kiri, maka zakat berkata, tidak ada jalan masuk bagimu.
Ketika dari arah kaki, maka amal-amal yang baik berkata tidak ada jalan masuk bagimu. Nah, ini apa Bapak Ibu semua rahmati Allah? Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan yang hari ini kita lakukan di dunia itu baru akan kita dapatkan hasilnya ketika nanti kelak di alam kubur. Dia akan membela kita. Ya. Nah, kemudian dikatakan kepada orang itu, ya, aku akan eh, memberikan kepada engkau pertanyaan, maka duduklah. Maka kemudian orang itu pun duduk. Ya, orang itu pun duduk. Kemudian ditanyakan pada orang itu, ya, ditanyakan pada orang itu, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Maka seorang muslim, ya, yang menjalankan, ya, yang benar-benar mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah, yang diibadahi, yang dipatuhi, yang ditaati, maka dia dengan mudah Allah teguhkan, ya, Allah yang meneguhkan berdasarkan apa yang dia amalkan ketika di dunia, bukan apa yang dia hafal, ya. Nah, maka dia mengatakan, ya, Tuhanku, Rabbku adalah Allah. Ya. Kemudian pertanyaan keduanya, ya, ya, madinuka, apa agamamu? Nah, maka, ya, orang muslim yang benar-benar menjalankan agamanya, Allah teguhkan ucapannya, dia menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian yang ketiga ditanya, man nabiuka, atau di sini, ya, siapa orang yang diutus kepadamu? Maka dia berkata, ya, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan padanya, ya, ya, engkau benar, ya, engkau benar. Di hadis yang lain ada penyeru yang terdengar dari langit mengatakan bahwa engkau benar. Maka kemudian setelah itu, ya, setelah setelah dia bisa berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta. Ya, di hadis yang lain disampaikan bahwa kuburannya diperluas sepanjang mata memandang. Artinya apa? Artinya orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan itu, maka kuburan yang awalnya sempit tadi dilapangkan. Berarti siapa Bapak Ibu? Siapa yang melapangkan kuburan itu? Ya, siapa yang pada akhirnya menjadi sebab dilapangkan kuburan kita Bapak Ibu? Amal ibadah. Siapa? Amal ibadah Amal kita. ibadah. Nah, Amal-amal kita, ya. Ustaz. Jadi kalau kita bisa berhasil menjawab tiga pertanyaan itu, maka apa? Kuburannya Luas. akan diluaskan. Ya, akan diluaskan. Diberangi. Ya, kemudian setelah diluaskan, tadi, ya, masih ingat tadi? Kuburan itu sempit dan gelap. Nah, Gelap. ketika orang itu berhasil menjawab tiga pertanyaan itu, pertama kuburannya diluaskan. Berapa luasnya, Pak Ibu? 70 kali 70 Hasta. hasta. Kalau kita sekarang biasa menggunakan meter, kira-kira berapa meter, Pak Ibu? Jadi panjangnya 70 hasta, lebarnya 70 hasta. Berapa meter, Pak Ibu? Ya, 31,5 meter. Ya, kurang lebih seperti itu ya meternya, ya. Kira-kira luas nggak untuk kita sendiri, Pak Ibu? Sangat luas. Sangat luas, ya. Alhamdulillah luas. Jadi sekarang nih Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin kuburannya diluaskan, berarti apa? Jalankan yang tadi tiga itu, ya. Jangan cuma sekedar dihafal tapi diamalkan. Ya. Tadi, ya, kemudian diterangi kuburannya. Dan dikatakan padanya apa? Tidurlah. 6. 6, ya. Tidurlah. Ya, tapi si mayit ini karena gembira, ya, karena gembira melihat amalnya, maka dia menjawab, aku mau pulang ke rumah, ya, untuk memberitahu keluargaku, ya. Bapak Ibu masih ingat kalau dulu misalnya di sekolah, ya, di sekolah dapat hadiah atau dapat prestasi atau juara. Apa yang kira-kira Bapak Ibu ingin lakukan pertama kali? Ingin segera pulang. Memberitahu orang tua. Beritahu. Iya, ya, Orang tua. ingin segera pulang memberitahu orang tua, ya. Bapak Ibu gitu kan. Nah, aku juara satu gitu. Nah, aku berhasil, aku dapat, nah, hadiah. Nah, begitu pula, ya. Begitu pula si mayit ini ketika dia berhasil lulus di ujian terakhir dia, maka dia berkata, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Maka kedua malaikat ini berkata padanya, 6, ya. 6 kanaumil arus.
Nah, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin baru. Nah, ini ya Pak Ibu ya. Kata di awal ya, penggambaran seperti itu. Kemudian tidak ada yang dapat membangunkan orang yang tidur ini kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidur tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kemudian apabila yang meninggal adalah orang munafik, orang berbuat dosa, orang kafir, maka ya ketika ditanya siapa Tuhanmu, ya siapa Tuhanmu, maka orang ini ada kondisinya berbeda-beda. Ada orang yang sama sekali tidak tahu, ya aku tidak tahu. Ada orang yang tahu tapi ketika di dunia pura-pura tidak tahu. Dia tahu Tuhannya Allah, tapi dia tidak pernah menyembah Allah. Tidak pernah mau Sholat. mendirikan sholat. Ya, tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat. Pas puasa tidak mau Berpuasa. berpuasa. Ini adalah orang yang dia tahu Tuhannya Allah, tapi dia mengabaikan perintah Allah. Ya, begitu juga larangan Allah. Tidak boleh berzina tapi berzina. Lakukan. Ya, tidak boleh judi tapi Berjudi. berjudi. Ini adalah bentuk orang yang tidak mengenal Allah. Allah. Dia tahu tapi ya dia tidak kenal. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang tahu ya siapa Tuhannya dan dia beramal karena apa yang dia ketahui. Nah, dia mengenal Allah. Nah, orang-orang seperti ini ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka dia tahu ya, dia tahu. Tapi Allah tidak tidak membuat dia bisa menjawab. Maka dia berkata, dia tahu, ya dia tahu, dia bisa, nah, tapi pada akhirnya la adri ya, aku tidak tahu ya. Apa agamamu? Sama. Dia ingin berkata tapi Bisa. tidak mampu, tidak bisa, ya tidak bisa. Bapak Ibu pernah lihat orang yang ingin mengucapkan sesuatu tapi tidak bisa? Ya. Nah, mungkin ya qadarullah, Bapak Ibu mungkin pernah lihat orang stroke mungkin Ya. ingin mengucapkan tapi tidak bisa. Pernah Bapak Ibu? Betul. Ya. Nah, seperti itu kurang lebih penggambaran. Dia tahu tapi Allah tidak meneguhkan ya. Allah tidak meneguhkan ucapannya sehingga dia tidak bisa mengucapkan. Begitu juga ketika ditanya siapa nabimu, maka dia tahu Tidak bisa. tapi dia tidak bisa ya Menjawab. menjawab. Tidak bisa menjawab. Nah, maka ya dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Ya, dihimpitlah dia, maka dihimpitlah mayat tersebut sampai tulang rusuknya berserakan. Remuk. Ya, remuk. Dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Di hadis yang lain, ya, di hadis yang lain itu digambarkan ketika dia tidak bisa menjawab, maka apa? Dipukulkan. Ya, dipukulkan palu gada. Yang kalau palu gada itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan Hancur. hancur. Ya, bayangkan gunung aja hancur, apalagi Manusia. manusia. Nah, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, inilah ya secara keseluruhan gambaran gambaran apa yang terjadi di alam kubur, terutama di malam pertamanya. Nah, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, ya ini kalau kita lihat beberapa peristiwa yang terjadi, maka ketika seseorang itu baru dikubur, ia mendengar bunyi sandal kawan-kawannya, orang yang mengiringinya ya di dalam kubur ketika mereka pulang. Ya, kemudian Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, nah ya, ketika seorang mukmin ketika seorang yang beriman itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian dikatakan padanya, ya katakan padanya, didatangkan padanya seseorang yang berwajah indah. Wajahnya indah, pakaiannya bagus, lagi wangi baunya ya. Aromanya wangi. Jadi wajahnya indah, pakaian yang bagus, aromanya wangi. Ya, ia berkata, ya, bergembira ya, ia berkata kepada si mayit ini karena dia sudah berhasil ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu berhasil menjawab pertanyaan. Kemudian kuburannya dilapangkan.
70 kali 70 hasta. Kemudian diterangi. Ya, setelah itu datang seseorang yang berwajah indah, berpakaian bagus, ya, aroma tubuhnya wangi. Kemudian ia berkata kepada si mayat ini, bergembiralah engkau dengan yang menyenangkanmu. Bergembiralah engkau dengan memperoleh keridhaan Allah dan surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian ya si mayat ini berkata ya menjawab si orang tersebut. Dan engkau maka mudah-mudahan Allah menggembirakanmu dengan kebaikan. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Ia berkata, aku adalah amalmu yang soleh. Maka demi Allah, aku tidaklah mengenalmu, melainkan engkau bersegera dalam mentaati Allah. Dan engkau lambat dalam bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepadamu. Ya. Jadi Pak Ibu semua, ini tahu ya, sudah tahu ya. Ini si orang ini itu tidak lain adalah amalan yang selama ini kita lakukan. Dia menjadi saksi. Aku tidak mengenal engkau dulu ketika di dunia, kecuali engkau adalah orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Dan engkau hampir tidak pernah melakukan kemaksiatan. Jadi dia menjadi saksi. Ya, mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepadamu. Kemudian setelah perbincangan itu, perbincangan mayit dengan ya amal solehnya, kemudian dibukakanlah untuk si mayit ini satu pintu dari arah surga. Dibukakan satu pintu dari arah surga. Kemudian dibukakan satu pintu dari arah neraka. Lalu dikatakan kepada si mayit ini loh ya, ini neraka. Nah, kan dibukakan pintu ya, jadi dia bisa melihat bagaimana keadaan neraka. Ini dulu neraka ini akan diberikan kepada engkau jika dulu engkau bermaksiat kepada Allah. Namun ya, karena engkau ketika di dunia beramal soleh, maka Allah menggantikanmu dengan surga. Ya, dengan surga. Maka ketika ia melihat apa yang ada dalam surga, ia berkata, wahai Rabbku ya, segerakanlah tegakkan hari kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan harta bendaku. Ya, kemudian dikatakan tadi padanya, ya, belum saatnya ya, belum saatnya. Tinggallah engkau di sini dulu ya. Tidurlah engkau sebagaimana tidurnya apa? Pengantin baru. Pengantin baru ya. 6 kanaumil arus. Tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin baru. Nah, maka dia tertidur sampai Allah ya tegakkan hari kiamat. Kemudian kepada orang yang munafik begitu juga ya. Ketika dia tidak bisa menjawab, maka dihimpit ya, dihimpit kuburnya sehingga tulang belulangnya remuk, kemudian dipukulkan kepada si mayat itu sehingga ya mayat itu hancur, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peristiwa gaib. Kemudian dia didatangi oleh ya orang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk dan baunya busuk ya, wajahnya buruk, pakaiannya ya buruk dan baunya busuk. Kemudian orang isi mayat ini berkata, siapakah engkau? Maka dia berkata, aku adalah amalanmu ya. Maka ya dia menjadi takut dan dia berkata pada Allah, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena apa? Karena ya kalau di dalam kubur saja keadaannya sudah seperti itu, apalagi di hari kiamat ketika ditegakkan, maka keadaannya akan lebih mengerikan. Ya Pak Ibu semua yang rahmati Allah, tadi kita sudah sama-sama belajar ya bagaimana kondisi malam pertama ya. Setiap orang akan ya mendapati malam pertamanya dalam keadaan berbeda-beda ya, berbeda-beda tergantung apa Bapak Ibu? Tergantung bagaimana dia menjalani kehidupannya di dunia ini ya, tergantung bagaimana dia beramal di dunia ini. Nah, maka Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, kalau kita melihat secara kasat mata bahwa tempat kembali kita itu kurang lebih sekitar 1 kali 2 meter ya, 1 kali 2 meter itulah
tempat kubur kita. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ya, tempat kubur kita itu tadi akan diluaskan. Allah yang meluaskannya lebih luas dari apa yang dilihat oleh manusia. Dari 1 kali 2 meter, Allah luaskan berapa meter Bapak Ibu? Kurang lebih tadi? 70 hasta. Berapa meter? 30,1 Ya, meter. 31,5 meter. 31 Ya, meter. ya 31,5 meter. Sekitar 30 meter lah. Jadi dari 1 kali 2 meter menjadi 30 meter. Ya, kurang lebih 30 kali lipatnya luasnya. Nah, ya Bapak Ibu semua rahmati Allah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang perlu kita pelajari di sini? Ya, apa yang perlu kita pelajari di sini? Ya, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita, fil qabri idza qila lahu man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Di dalam kubur akan ditanyakan siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. 3 pertanyaan inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Dan ini menjadi dasar dari agama kita. Oleh karena itu, 3 pertanyaan pokok ini merupakan masalah besar yang penting dan mendesak untuk diketahui. Wajib bagi setiap mukmin untuk mengetahui, meyakini, dan mengamalkan hal ini baik secara lahir maupun batin. Tidak seorang pun dapat beralasan untuk tidak tahu 3 hal tersebut dan tidak mempelajarinya. Bahkan ketiga hal ini harus dipelajari sebelum hal lain. Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, saya ingatkan ya Bapak Ibu ya, saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan Bapak Ibu semua. Banyak di antara kita yang bersemangat ya, bersemangat belajar ilmu-ilmu dunia ya sampai mengambil gelar ya strata 1, strata 2, strata 3, bahkan sampai dengan guru guru besar. Ya, ya. Tapi kalau mereka tidak mengenal 3 pokok ini, maka semua yang dipelajari tadi akan sia-sia. Ya. Nah, inilah juga yang harus kita tanamkan ke dalam ya diri anak-anak kita. Pelajari 3 hal ini. Ini kalau dalam agama kita namanya usulus salasah. Ya, 3 pondasi utama. Yaitu kita mengenal siapa Rob kita mengenal apa ya agama kita, dan kita mengenal siapa siapa nabi kita. Kalau kita mengenal 3 hal ini dengan baik dan kita mengamalkannya, pertama kita mengilmuinya, kita tahu ilmunya, kemudian kita mengamalkannya, maka ini menjadi tiket keselamatan kita ketika di dalam kubur. Nah, 3 pertanyaan ini yang akan menjadi awal seseorang itu akan mendapat nikmat kubur atau siksaan di dalam kubur. Orang yang bisa menjawab ya berarti ketika di dunia dia tahu ilmunya dan dia mengamalkan. Dia tahu ilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Orang yang tidak bisa menjawab, maka bisa jadi pertama, dia tidak tahu ilmunya, karena tidak tahu ilmunya dia tidak bisa beramal. Atau yang kedua, dia tahu ilmunya tapi dia tidak mengamalkan. Ya, maka tadi, ya dia tahu. Dia menjawab ya, ha. Dia tahu tapi dia tidak bisa menjawab karena ya seorang itu bisa menjawab karena apa yang dia kerjakan, bukan apa yang dia ketahui. Nah, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ya petikan 3 buah hadis tadi tentang keadaan seseorang di malam pertamanya di dalam kubur. Pertama ya Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan ya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat ya, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surat Ibrahim 27 ya. Dari ayat ini kita melihat penjelasan para ulama. Allah meneguhkan ya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ingat ya Pak Ibu ya, ketika seseorang dalam kubur
dia akan diuji dengan pertanyaan, siapa Robmu? Siapa Tuhanmu? Nah, maka orang itu bisa menjawab karena apa? Siapa yang bisa membuat orang itu menjawab, Pak Ibu? Karena amalnya. Ya, Amal. siapa yang membuat orang itu menjawab dengan sangat yakin, Bapak Ibu? Karena Allah mereka yang menentukan. mereka Iya, mengamalkan waktu di dunia. lihat ya Bapak Ibu ya. Ayat ini menjadi ya penjelasan. Siapa yang membuat orang itu bisa menjawab? Allah. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah lah yang meneguhkan. Allah lah yang meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Ya, siapa Tuhanmu? Allah. Allah. Ucapan teguh. Ya, jadi seorang itu tidak bisa. Ya, pernah Bapak Ibu dengar kajian? Ya, nanti kalau misalnya ditanya oleh malaikat, ya, bilang aja, ya, dulu dulu engkau adalah pengikut pengikut kiai ini atau pengikut ustadz ini. Pernah Bapak Ibu mendengar? Ya. Bilang aja, ya, Nah, bilang Ustaz, aja, ah, pernah. pernah ya, ya, bilang aja, ya, saya pengikutnya ini ya. Jadi Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, kalau kita hidup di dunia ini ada yang namanya orang orang dalam, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ke imigrasi gitu ya, ke imigrasi ditanya segala macam, tapi karena ada orang dalam, kira-kira dipermudah atau dipersulit Bapak Ibu? Kalau ada orang dalam, Ya, Dipermudah, dipermudah. dipermudah. Nanti kira-kira kalau dia dalam kubur ada nggak orang-orang dalamnya Bapak Ibu? ada. Nggak ada. Ya Bapak Ibu ya. Ini kita sering mendengar ada kita mendengar ada kajian-kajian seperti itu ya. Jangan khawatir, mudah nanti menghadapi ya malaikat mungkar nakir. Mudah gitu. Bilang aja saya pengikutnya ini. Nah, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, ini ya perkataan-perkataan yang ya nanti akan apa ya, akan berat dalam kubur. Sesungguhnya yang membuat kita bisa menjawab pertanyaan itu adalah Allah. Dan Allah ya memudahkan kita untuk menjawab dengan sebab apa Pak Ibu? Apa sebabnya? Karena Amal kita di karena dunia. amal kita Bapak Ibu, karena amal kita. Bapak Ibu silahkan searching ya di internet berapa banyak orang-orang hari ini yang tidak percaya dengan azab kubur. Saya tidak percaya dengan surga dan neraka. Nah, lihat ya. Saya tidak percaya dengan azab kubur. Nah, disinilah ya iman itu sangat menentukan. Kalau kita bicara iman apa Ibu? Kita bicara iman ya. Di sini kan Allah meneguhkan iman. Kita bicara iman. Iman itu terkait dengan sesuatu yang tampak atau tidak tampak Bapak Ibu? Tidak tampak. Tidak tampak. Bapak Ibu ya, sama-sama tahu ya. Coba rukun iman. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Lihat. Rukun iman. Rukun iman itu ada berapa Bapak Ibu? 6. Ada 6. Pertama, ya. Iman kepada siapa Bapak Ibu? Allah. Kepada Allah. Kepada Allah. Allah bisa dilihat nggak Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Ya. Maka orang yang tidak percaya kepada Allah yaitu siapa? Ateis ya. Ateis. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat. Hanya karena tidak bisa melihat, dia tidak percaya dengan Allah. Maka dia tidak beriman. Kemudian iman kedua Bapak Ibu? Iman kepada Kepada malaikat. malaikat. Malaikat bisa dilihat nggak Bapak Ibu? Tidak. Tidak bisa dilihat. Yang ketiga iman kepada apa Bapak Ibu? Rasul. Kepada sebelum Rasul? Rasul. Kitab apa? Sebelum Rasul? Iman kepada apa? Kitab Al-Quran. Kitab. Ya, kepada kitab. Ya. Kitab ketika diturunkan kita tahu nggak Bapak Ibu? Enggak. Tidak. Tidak tahu ya, wahyu. Kita pernah nggak mendengar wahyu langsung dari malaikat Jibril? Tidak. Tidak. Nah, ya. Nah, maka kita tidak tahu. Yang keempat, ya, iman kepada Rasul. Ya, ketika Rasul mendapat wahyu, ya, kita pernah tahu nggak Rasul didatangi oleh Jibril, kemudian mendapat wahyu. Tahu nggak Bapak Ibu? Tidak. Ya, kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir, termasuk hari ini. Ya, nanti dalam kubur, ya, itu ada dua malaikat. Ada dua malaikat, kemudian malaikat ini menanyakan pada kita. Kalau kita bisa, maka kita akan mendapat nikmat kubur, dilapangkan kubur kita. Itu semuanya Bapak Ibu bisa dilihat nggak Bapak Ibu? Nah, ya, Ya. ya. Dan yang terakhir, iman kepada takdir yang baik, ya. Nah,
Semua perkara iman, Bapak Ibu, adalah perkara-perkara yang kita percaya, walaupun tidak bisa kita Lihat. Lihat. tidak bisa kita lihat. Nah, ya Bapak Ibu semua, orang-orang kafir nanti mereka baru percaya ketika mereka sudah melihat, Neraka. ya, mereka sudah melihat azab kubur, mereka sudah melihat neraka. Nah, ketika mereka sudah melihat, mereka baru Percaya. percaya. Ketika mereka sudah melihat, mereka baru beriman. Pertanyaannya, ketika mereka sudah melihat, mereka baru beriman. Pertanyaannya, bermanfaat enggak iman mereka, Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Bermanfaat enggak iman mereka? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah 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 melihat. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang yakin, yang percaya. Tidak ada keraguan sedikit pun meskipun mereka belum Lihat. melihat. Itulah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman. Ya, iman itu sesuatu yang kita yakin. Ya, kita benarkan dalam hati kita. Kita ucapkan dengan lisan kita dan kita amalkan dengan ya anggota tubuh kita. Ya, jadi iman itu kita benarkan. Nanti ada azab kubur, saya yakin, saya percaya. Ya, nanti ada surga dan neraka, saya yakin, saya percaya. Berarti itu iman. Dan orang-orang yang hari ini beriman, meskipun mereka belum melihat ya hal-hal yang gaib, maka itulah iman yang bermanfaat buat mereka. Kenapa? Karena mereka yakin, mereka percaya, meskipun mereka belum Belum lihat. melihatnya. Sedangkan orang-orang ya yang beriman setelah mereka melihat apa yang selama ini mereka ingkari, maka imannya tidak bermanfaat. Maka urusan iman itu adalah nikmat yang paling besar, Bapak Ibu. Apa nikmat yang paling besar? Iman. Kenapa? Karena nggak semua orang itu punya keyakinan. Tidak semua orang itu Allah tanamkan ya percaya, yakin. Ya ada orang yang ragu. Benar nggak nanti ya kalau kita mati kita akan dibangkitkan? Ada nggak orang yang ragu, Bapak Ibu? Ada. Banyak. Ada. Ya, banyak. Apalagi hari-hari ini ya. Apalagi orang-orang yang mungkin tidak pernah belajar agama. Nah, tapi orang-orang yang kita ya coba kita tanya dalam diri kita. Kita yakin nggak Allah itu ada? Yakin nggak Bapak Ibu? Yakin. Kita termasuk orang yang beriman. Kita yakin nggak nanti ketika mati ada malaikat yang akan bertanya pada kita? Kita yakin nggak Bapak Ibu? Kita disebut orang beriman. Ya. Nah, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, maka dalam Al-Quran itu berulang-ulang Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang di hatinya ada keyakinan, ada ya, ada iman, dia percaya dengan hal-hal gaib. Ya, tapi buat orang-orang yang biasa berpikir logika, biasa berpikir rasional, ya, maka ini kadang susah untuk diterima. Saya susah untuk menerima, ya. Bagaimana setelah nanti kita mati kita akan ya diazab. Bukannya kalau ketika mati orang itu akan mati karena apa? Karena dia sudah tidak punya rasa. Nah, gitulah ya. Orang kalau mengedepankan rasio, logika, maka dia tidak ya, maka imannya akan rusak Bapak Ibu semua. Maka dalam hal agama itu dalam hal-hal gaib maka di situ diperlukan iman. Ya, kita percaya. Nah, kita percaya. Nah, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, buah dari kita beriman menjaga tauhid, maka kelak ketika kita akan ditanya oleh malaikat, kita akan mudah untuk menjawab. Ya. Nah, jadi ada Bapak Ibu pernah lihat ketika orang mati, ya ketika orang dikuburkan, kemudian ada orang yang mendekati orang yang meninggal ini, kemudian berkata, nanti ketika engkau ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Allah. Engkau nanti ditanya siapa agamamu, maka jawablah Islam. Jika engkau ditanya siapa nabimu, maka jawablah Muhammad Nah, Sallallahu kira-kira yang Alaihi seperti itu Wasallam. membantu nggak Bapak Ibu buat si mayat ini? Tidak. Tidak. Siapa yang paling mau membantu buat mayat ini Bapak Ibu? Adalah diri Dirinya sendiri. Diri sendiri. lewat apa? Ketika di dunia. Amal. Ya, Ketika di ketika di dunia. dunia dia beramal soleh. Maka Bapak Amal Ibu soleh semua yang yang rahmati banyak. Allah, ya jadikanlah dunia ini tempat untuk kita menyiapkan teman sejati kita kelak ya di dalam tempat yang
sepi, yang gelap, yang sempit. Maka kita jadikan ya semoga di sisa lembaran usia yang Allah berikan pada kita, ini waktu yang cukup Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan bekal kita agar kelak kita ditemani oleh orang yang bagus wajahnya, ya, ya, indah Amin ya bajunya, Rob. harum baunya, kemudian kubur kita dilapangkan ya sejauh mata memandang atau sejauh 70 kali 70 hasta, dan kuburan kita diterangi ya, dan setiap saat kita bisa melihat pintu kemana Bapak Ibu? Surga. Ke Pintu surga surga. ya. Demikian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ini adalah ya salah satu perjalanan kita yang akan kelak kita lalui, yaitu di alam barzakh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kajian kita pada pagi hari ini sebagai penambah penambah iman kita ya Pak Ibu semua. Saya benar-benar menekankan Pak Ibu, ya iman itu adalah nikmat yang luar biasa. Percaya saja dengan apa yang Allah katakan meskipun kita tidak bisa melihatnya. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat tapi kita Harus ya percaya. kita ada. Bapak Ibu semua, Nani. Bapak Ibu ya tahu namanya akal. Tahu. Akal, Tahu. 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 akal itu kalau tempatnya di mana? Otak. Di kepala. Di otak. Enggak. Otak itu kalau dibuka Otak. ketemu nggak akal Kepala. itu, Bapak Ibu? Tidak. 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 Ya, ya tidak. Kemudian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ya, yang sederhana aja. Ini namanya apa, Bu? Namanya HP ya, Handphone. HP. Ya. Bapak Ibu pernah lihat nggak frekuensi? Enggak. 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 Nah, tapi dia bisa kan? Bisa menerima suara, bisa melihat Bisa. gambar, Iya. ya, bisa mengirim sampai. Bisa Bisa. nggak kita melihat frekuensi, Bapak Ibu? Iya, Enggak. tidak. 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 Tapi faktanya ada ya, ada gambar yang masuk, ada suara yang masuk ke HP kita ya. Menunjukkan apa? Ada frekuensi yang ada di sekitar kita, meskipun tidak bisa kita Iya. kita lihat. Kalau urusan dunia saja kita ya tidak bisa melihat bagaimana akal, bagaimana frekuensi yang masuk ke HP kita, maka bagaimana lagi untuk urusan yang gaib ya. Maka Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, semoga lewat kajian pada pagi hari ini bisa menambah iman kita dan Amin. juga menambah amal kita, dan semoga Amin. dengan iman dan amal itu menjadi Amin ya modal Rob. utama kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di Dalam alam kubur. kubur. Dan semoga Allah jadikan malam pertama kita malam yang indah. Sebagaimana malamnya siapa Bapak Ibu? Kantin baru. Pengantin baru ya. Saya kembalikan kepada Coach Kemas. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah datangnya dari saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Saya kembalikan kepada Kak Kemas. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran, jazakallah khairan kathiran, Ustaz. Barakallah fik. Ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya, Ustaz. Barakallah, sama-sama. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan sepertinya yang masuk dan juga sudah ada yang angkat tangan. Namun Bapak dan Ibu, mudah-mudahan melalui kajian tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, tentunya bukan mulai muncul ya, mungkin rasa takut itu sudah ada dan sekarang kita semakin waspada. Dan tentu di samping rasa takut menghadapi malam pertama di alam kubur, ada pula rasa harap. Harap di mana kita berharap bisa menjalani malam pertama tersebut dan seterusnya gitu ya dengan ketenangan, dengan keadaan membawa bekal yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, bekal itu tidak cukup hanya kita pahami hari ini. Tidak cukup hanya kita dengar dan kita pikirkan. Harus kita mampu persiapkan. Maka izinkan, insya Allah, Bapak dan Ibu ada satu pelatihan di kelas Muslim ini yang dirancang khusus bagi Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita mempersiapkan bekal terbaik menuju perjalanan panjang kelak di akhirat, yaitu pelatihan dengan tema perjalanan pulang ke kampung akhirat. Mohon izin sedikit kami akan tampilkan video penjelasan dari pelatihan tersebut. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang hari ini ya belum mengikuti, ya belum berkesempatan ikut pelatihan perjalanan pulang kampung akhirat, maka berikut sedikit penjelasannya.
Kita lihat ya Bapak Ibu. Setiap orang pasti akan pulang. Tapi pulang kali ini bukan ke rumah, bukan juga ke kampung halaman. Ini adalah perjalanan pulang ke tempat yang akan kita tinggali selama-lamanya. Perjalanan yang memakan waktu ribuan tahun lamanya, melewati tahap demi tahap yang tak mudah. Maka, bekal yang kita siapkan tidak bisa asal-asalan, harus benar-benar matang. Karena di sana, tidak ada ruang untuk menambah bekal. Perjalanan ini dimulai setelah ruh berpisah dari jasad. Inilah perjalanan pulang ke kampung akhirat, dengan rute yang telah digambarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dari alam kubur, padang mahsyar, mizan, syirot, hingga berakhir di surga atau neraka. Setiap tahapan memiliki ujian, dan setiap ujian ada amal yang bisa menyelamatkan. Pelatihan spesial perjalanan pulang ke kampung akhirat, sebuah pelatihan penuh renungan, berpijak pada dalil yang sahih, dan dilengkapi dengan amalan-amalan nyata sebagai bekal menuju surga. Apa yang akan dibahas? 1. Tahapan demi tahapan kehidupan manusia setelah kematian. 2. Apa yang akan kita hadapi pada setiap fasenya. 3. Amalan-amalan apa saja yang bisa menjadi penyelamat kita. Dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa bersiap sebelum terlambat. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Nah, itu dia tadi Bapak dan Ibu gambaran dari pelatihan perjalanan pulang ke kampung akhirat. Dan ini bukan hanya sekedar pelatihan, tapi pelatihan ini insya Allah menjadi bimbingan langsung secara mendalam yang akan membantu Bapak Ibu memahami rute perjalanan akhirat. Ya, dan tidak hanya memahami tahapan-tahapan perjalanan akhirat tadi, tapi juga kita akan sama-sama mempersiapkan bekal demi bekal dalam menghadapi setiap tahapan tersebut. Dari padang mahsyar, kemudian eh, di mizan, sampai kemudian sirat, sampai akhirnya ditentukanlah akhir perjalanan yang sesungguhnya antara surga atau neraka. Dan semua itu ada bekal-bekal yang harus kita persiapkan. Dan insya Allah di dalam pelatihan ini kita akan membahasnya bersama. Bagi Bapak Ibu yang merasa penting untuk bisa mendapatkan bekal perjalanan pulang ke kampung akhirat, silakan Bapak Ibu bisa hadir di pelatihan tersebut di tanggal 27-28 Juni, yang berarti insya Allah di hari Jumat dan Sabtu pekan depan, malam jam 19.45. Angkatan yang pertama kita mengadakannya pagi jam 6. Nah, sekarang kita mengadakan malam untuk memfasilitasi jamaah kelas muslim yang mungkin tidak bisa ikut pagi kemarin di angkatan sebelumnya. Mudah-mudahan di malam ya jadwal tanggal 27-28 Bapak Ibu bisa mengikuti. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut, kami sudah kirimkan ada link pendaftaran di grup. Ada link pendaftaran di kolom chat. Tinggal diklik saja bagi yang mau ikut. Kalau mau tanya-tanya dulu, silakan, itu ada nomor admin juga. Nah, ada nomor admin di kolom chat yang bisa Bapak Ibu eh, tanya langsung. Dan insya Allah nanti kita juga akan infokan lebih lengkapnya di grup kajian kelas muslim. Demikian Bapak dan Ibu infonya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mulai dari yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Benar, tadi ada satu pertanyaan di kolom chat yang sepertinya sudah terjawab melalui penjelasan Ustadz, gitu ya. Kita mulai dari Bu Meli. Nah, silakan Bu Meli, boleh ditanyakan, dibuka mikrofonnya. Boleh, silakan langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu wabarakatuh. Meli. Saya mau tanya, kalau memang di malam pertama itu sudah dilihatkan ama dan dibukakan bahwa dia sudah, oh ya, kamu akan masuk ke surga, dia akan masuk ke neraka. Apakah misalkan dia sudah masuk ke surga, nanti pada saat di hari dikumpulkan di
pada hari kiamat itu dia akan mudah langsung masuk ke surgakah seperti tidak melewati masa hisab, seperti menjalani Sidratul Muntaha itu akan lancar terus langsung ke sana atau seperti apa gitu lah. Terus yang kedua, misalkan kita nggak pernah tahu sebenarnya seperti mungkin yang sudah mendahului kita tuh mereka tuh akan masuk ke surga apa neraka. Misalkan yang sebelum kita sudah mendahului itu, apakah kita yang masih hidup ini masih bisa membantu mereka sebelum hari kiamat itu dibuka gitu lah, Ustaz. Masih bisa kira-kira seperti orang tua kita, mereka dia sudah meninggal, terus kita masih bisa membantu mereka nggak? Walaupun sebenarnya mereka sudah meninggal mungkin beberapa tahun yang lalu, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu lah. Tapi kan ini belum hari kiamat, Ustaz, gitu lah. Apakah kita masih bisa membantu? Itu aja dua pertanyaannya. Ya. Ya, Ya, terima kasih Bu Meli, bagus sekali pertanyaannya. Sekarang mungkin sekaligus menggabungkan karena ada juga pertanyaan serupa dengan Bu Meli, yaitu terkait apakah kalau sudah masuk ketika dikubur itu sudah mendapatkan nikmat, diberikan gambaran surga, sudah menjadi jaminan juga akan masuk surga. Mungkin serupa gitu ya pertanyaannya dengan Bu Meli. Silakan Ustaz. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan jawab ya Bapak Ibu semua rahmatullah. Kalau ada ilmunya, insya Allah kita jawab. Kalau tidak ada ilmunya, izin ya. Saya belajar dulu, saya tanya pada ustadz yang lain yang lebih tahu, atau saya cari referensi yang lainnya. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi Ibu Meli ya, apakah seorang itu kalau sudah berhasil menjawab 3 pertanyaan itu perjalanan selanjutnya akan seperti apa? Betul ya, Bapak Ibu semua? Jika seseorang itu berhasil menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah ya. Perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Dan apabila 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka perjalanan selanjutnya akan lebih sulit. Nah, bagaimana kemudahannya atau bagaimana kesulitannya tentunya tergantung dari eh, dari hal-hal lainnya. Misalnya begini ya, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Jika orang kaya ya, jika dia di dunia dia eh, Allah berikan ya, Allah berikan kelapangan harta, rajin berinfak, rajin bersedekah ya, rajin membantu banyak orang. Nah, karena dia punya harta yang banyak, maka bisa jadi hisapnya lebih lama. Nah, daripada orang-orang yang beriman tapi miskin. Itu bahkan sampai selisihnya 500 tahun. Kita tidak mengatakan apakah nanti derajatnya di surga lebih, ya bisa jadi orang kaya lebih tinggi juga karena amalnya lebih banyak. Namun dia akan tertunda. Ya, tertunda kenapa? Karena akan dihisap terlebih dahulu. Namanya orang kaya ya Bapak Ibu ya, namanya orang kaya, hartanya banyak, maka akan ya dihisap dulu dari mana dia mendapatkannya, kemana dia belanjakan. Berbeda dengan orang miskin. Orang miskin mungkin dari sisi harta tidak banyak, maka dia akan lebih cepat masuk ke surga. Tapi bisa jadi orang yang tadi ya terhambat karena hisapnya lebih lama, bisa jadi ya derajatnya di surga bisa jadi lebih lebih tinggi. Karena apa? Karena dia banyak beramal soleh, banyak bersedekah, berinfak di jalan Allah. Nah, ini hal yang membedakan tiap-tiap orang tergantung dengan keadaannya masing-masing ya. Kemudian juga ada nggak dia sangkut pautnya dengan orang lain tentang apa? Tentang mungkin dia pernah lupa tidak membayar hak orang lain, tidak menunaikan hak orang lain, maka dia harus diselesaikan dulu ya hisapnya. Ini membuat orang mungkin akan tertahan. Tapi secara umum ketika dia bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, maka perjalanannya ke depan akan lebih mudah. Nah, mudahnya seperti apa tergantung kondisi masing-masing orang. Hanya Allah yang Maha tahu apa yang terjadi pada orang ini. Ya, seberapa cepat dia akan masuk surga, ya, seberapa mudah dia akan menjalani ke depannya dibanding yang lainnya, tergantung ya nanti bagaimana keadaan orang tersebut dan bagaimana apa yang Allah kehendaki kepada orang tersebut. Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan kedua, kalau bagi orang yang sudah meninggal ya, ketika seorang sudah meninggal maka terputus amalnya, terputus amalnya. Kecuali 3 ya, kecuali 3 eh, anak soleh ya yang mendoakan orang tua tersebut, kemudian eh, sodako jariyah, dan kemudian ilmu yang bermanfaat yang pernah dia ajarkan kepada manusia. Maka 3 hal ini akan terus mengalir kepada
orang tua tersebut. Nah, salah satu yang sangat membantu ya dan sangat membantu bagi orang yang sudah meninggal adalah ketika dia didoakan. Nah, ketika dia didoakan. Ini adalah hal yang sangat membantu orang yang sudah meninggal, terutama anak ya, terutama anak ketika orang tuanya sudah meninggal, maka kita bisa tetap berbakti kepada orang tua dengan apa? Dengan mendoakan. Ya, misalnya kita mendoakan Robbi firli ya. Allahumma firlahu warhamu ya Allah, ampunilah, ampunilah kedua orang tuaku, rahmatilah kedua orang tuaku. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita minta kepada Allah ya. Pertama kita minta apa? Ampunan. Ya Allah ampunilah kedua orang tua. Kemudian kita minta apa? Rahmat. Ya Allah rahmatilah ya sayangilah kedua orang tuaku. Maka semoga ya ketika orang tua kita Allah alam ya mendapatkan kesulitan lewat istighfar anaknya, lewat permintaan ampun anak-anak ini, maka orang tua itu akan dimudahkan ya, dimudahkan kondisinya di alam kubur. Begitu juga dalam sebuah hadis itu ada seseorang yang berkata ya, dia tahu bagaimana keadaan dia ketika di dunia, bagaimana ya perilaku dia ketika di dunia, maka dia berkata kepada Allah, wahai Allah, bagaimana mungkin aku bisa berada dalam keadaan seperti ini? Maka Allah menjawab, ya engkau berada dalam keadaan yang baik seperti ini karena istighfar anak-anakmu. Ya, maka istighfar dari anak-anak ya, dari para anak kepada orang tua mereka itu sangat membantu sekali keadaan orang tua di alam kuburnya. Begitu juga Bapak Ibu semua, kalau kita ingin menambahkan amal kepada orang tua kita, kita bisa menghadiahkan ya, menghadiahkan seperti ketika berinfak ya, kita hadiahkan kepada orang tua kita. Atau misalnya ketika kita punya kelebihan maka kita bisa berumroh ya, kita umrohkan untuk orang tua kita. Ini adalah amalan-amalan yang bisa menambah pahala dari si orang tua tersebut. Nah, itu ya. Kalau orang tua itu punya dosa, maka permintaan ampun, istighfar para anak untuk orang tua mereka, semoga dengan itu Allah ampuni dosa para orang tua. Ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah meninggal. Allah alam bisawab. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Syukran jazakallah khairan katsiran untuk jawabannya. Ya, Mungkin ini Ustaz menambahkan sedikit tadi juga terkait istighfar kita untuk orang tua dalam redaksi kalimatnya sendiri. Apakah ada kalimat khusus Ustaz supaya memang istighfar yang kita ucapkan itu memang tersampaikan dan ditujukan ke orang tua kita yang sudah meninggal Ustaz? Ya, yang sederhana yang seperti kita pelajari di ketika biasa ya, banyak di bangku SD ya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidaya, dan ampuni kedua orang tuaku. Warhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku. Kama rabbayani shogiro, sebagaimana mereka telah mendidik aku ketika aku kecil dulu. Itu hal yang paling sederhana ya. So, kalau misalnya kita menggunakan kalimat yang lain, Rabbi fir, ya, Rabbi fir li abi misalnya. Ya Allah ampunilah ampunilah ayahku. Rabbi firli abi. Atau biasanya Rabbi eh, Rabbi firlahu warhamhu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Cuma kalau tidak biasa, karena kalau orang yang biasa seperti ini dia tahu bahasa Arab kan, jadi dia bisa mengganti kata kata ganti dengan kata ganti ayahnya. Jadi kalau tidak bisa seperti itu, kita bisa seperti tadi. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi yang paling penting Bapak Ibu semua yang rahmati Allah ya, kita paham. Kita paham dengan apa yang kita baca ketika kita berdoa. Ya, sungguhnya Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Kita seringkali berdoa, tapi kita tidak paham dengan apa yang kita sedang minta kepada Allah. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu yang paling penting itu doa itu datang dari hati. Ya, kita berbicara pakai bahasa Indonesia pun boleh. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Ya, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku kecil dulu. Nah, kita dapat di hati kita ada rasa. Rasa itu dapat ya. Kita benar-benar ketika berdoa itu merasakan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku kecil dulu. Saya itu ya apa sangat takut ketika kita berdoa kita itu kehilangan rasa. Kita berdoa itu lancar keluar dari mulut
tapi tidak ada satupun yang kita paham. Tidak ada satupun yang kita resapi di hati kita. Nah, itu jangan sampai berdoa dengan doa yang seperti itu. Coba doa yang sedikit. Kita belajar beribadah ini, merasakan manisnya ibadah ini dari apa? Dari doa. Coba kita belajar dari doa-doa yang keluar dari hati. Keluar dari hati, diucapkan lewat hati, kita merasakan nikmatnya berdoa, meminta kepada Allah. Itu yang paling penting ya, daripada kita berdoa tapi tidak tahu artinya. Allah a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Dan berikutnya ada Bu Sugih yang ingin bertanya juga, sudah angkat tangan duluan. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin kita satu pertanyaan lagi karena keterbatasan waktu. Ya, insya Allah sebagaimana biasanya, admin selalu terbuka untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi pada pagi hari ini, yang nantinya kita akan kirimkan pertanyaan tersebut ke Ustadz, dan biasanya nanti Ustadz akan menjawabnya menggunakan voice note, sehingga Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tahu gitu ya jawabannya, tanpa harus mendapatkan jawabannya langsung di kajian pagi hari ini, insya Allah. Silakan Bu Sugi, boleh dinyalakan mikrofonnya. Pak Sugi ya Bu, ya Pak. Oh, Pak Sugi. Nah, kebetulan soalnya saya kira Bu Sugi Mohon Harti. maaf ya. Saya kira ini apa bibi saya, mohon maaf Pak. Enggak apa-apa saya Pak. Ini pakai Baik, akun istri masalahnya. Iya Pak Sugi, silakan Pak Sugi. silakan Pak. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan saya Sugiharto dari Kota Bekasi. Baik, Pak Nah, Sugi. Silakan Pak. pertanyaan saya begini ya Pak Ustadz. Ya Pak. Yang tiap-tiap bernyawa kan pasti akan merasakan mati ya Pak ya. Betul ya. Entah itu dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, atau dia sedang bahagia atau sedang sedih, itu kan kita nggak tahu ya Pak ya kondisinya. Iya. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Iya. Saya ini kan masih terlibat riba. Walaupun Iya. alhamdulillah sampai sekarang ini saya udah mulai saya berhentikan itu Pak untuk Heeh. ribanya itu. Nah, Mhm. ini sisa-sisanya kan masih kita pengen lunasi tapi dengan cara menyicil gitu ya Pak ya. Mhm. Begini Pak Ustadz, pertanyaan saya, andai kan ini yang seperti tadi ini kita meninggal kan kita nggak tahu ya, tapi kita masih Iya. ada sangkutan seperti riba ini, walaupun kita udah berhentikan. Apa kira-kira seandainya meninggal duluan, kan kita balapan nih Pak Ustadz, balapan Iya, iya. antara bayar hutangnya dan mati gitu kan ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya, seandainya kok duluan meninggal gitu Pak, kita masih menyisakan hutang-hutang itu, gimana ya Pak ya? Mhm. Nah, saya terus Ya. terang sampai sekarang ini saya takut Pak, saya sering bermimpi itu Iya, iya. gotong keranda atau gimana gitu loh Pak. Makanya ya Iya. alhamdulillah hari ini diberi kesempatan oleh Pak Ustadz untuk ikut di majelis ilmu ini. Mhm. Makanya saya selalu kalau di majelis ilmu itu, kalau saat terakhir saya pasti minta kalau misalkan dari apa namanya yang datang itu di majelis ilmu, saya selalu tekankan seandainya Bapak Ibu meninggal duluan dan masuk surga nggak ketemu dengan saya minta tolong panggil nama saya gitu Pak. Mhm. Ya, Mhm. ya, itu Iya, pertanyaannya iya. Pak Baik. Ustadz. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Sugi atas pertanyaannya. Pada Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Pak Sugi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang pemakan riba ini ya, dosa riba ini adalah salah satu dosa yang pernah ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azabnya ketika beliau perjalanan Isra dan Miraj ya. Ketika itu beliau ditampakkan ada dua orang, yang satu eh, mengangkat batu, kemudian batu itu dilemparkan kepada orang tersebut hingga kemudian ya kondisi kepalanya pecah, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah, kemudian dihancurkan lagi dan seterusnya sampai ya Allah kehendaki kapan. Nah, ini adalah salah satu bentuk azab ya bagi eh, pelaku riba yang Allah tampakkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh saudara kita ini sudah benar ya, bahwa beliau ingin berhenti
bertaubat dari apa yang pernah dilakukan. Nah, sekarang kondisinya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah engkau kepada Allah semampu semampu engkau. Jadi kalau kita bisa lunasi dengan cara apapun ya kita berusaha untuk lunasi ya. Kita lunasi utang-utang itu kemudian kita berhenti dari segala muamalah yang ada ribanya. Ya, namun kalau kita tidak memungkinkan karena kemampuan kita terbatas, maka kita lakukan semampu kita dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni ya dosa-dosa kita dan kita berusaha untuk sesegera mungkin ya minta kepada Allah untuk bisa diberikan kemampuan taufik untuk menyelesaikan sesegera mungkin semua transaksi riba yang masih ada. Adapun kalau misalnya qadarullah Allah mencabut nyawa Bapak terlebih dahulu sebelum utang-utangnya selesai, maka semoga taubat Bapak ya. Pak, tekad-tekad Bapak untuk bertaubat berhenti dari semua ini semoga Allah dengan ya dengan semua keinginan kuat Bapak itu semoga Allah ampuni kesalahan Bapak. Dan ya saya doakan semoga Pak Sugi dan semua yang ada di sini Allah ya jauhkan dari segala bentuk muamalah yang di situ ada ribanya dan semoga Allah mudahkan kita, Allah lapangkan rezeki kita dan Allah berkahi rezeki yang kita terima ya, dan semoga dengan semua itu Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Demikian Pak Sugi ya. Fattakullah mastata'tum. Bapak bertakwa kepada Allah semampunya dan minta kepada Allah semoga dimudahkan dan disegerakan untuk segera berhenti dari semua muamalah yang ada ribanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para jamaah dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu apabila tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan dalam kajian ini dan jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Insya Allah kami siap memberikan layanan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi pagi hari ini langsung saja ke nomor yang ada di layar. Ini nomor WhatsApp yang Bapak Ibu bisa simpan dan kirimkan pertanyaan tersebut. Insya Allah nanti kita akan kirimkan jawabannya langsung ya japri ke Bapak Ibu boleh jadi dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk voice note seperti itu. Ya, silakan pertanyaannya bisa ditanyakan langsung ke admin ya Bapak Ibu. Ini nomornya sudah kami sertakan di layar. Baik Bapak Ibu, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Semoga banyak manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Insya Allah akan ada rekamannya. Karena ada beberapa yang tadi sepertinya hadirnya tidak dari awal. Nanti rekamannya kita kirimkan di grup kajian kelas muslim untuk link rekamannya. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut pelatihan perjalanan pulang ke kampung akhirat, insya Allah kita akan adakan di hari Jumat dan Sabtu pekan ini jam 19.45 sudah dimulai pelatihannya. Silakan mendaftar ke nomor admin yang tadi juga kami sertakan di layar. Atau di kolom chat juga sudah kami kirimkan ya Bapak Ibu untuk link yang bisa langsung diklik. Terima kasih, syukran jazakumullah khairan katsiran. Kita sama-sama tutup kajian kita pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin, sampai ketemu lagi insyaallah di kajian-kajian yang lainnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama Bapak Ibu.